Jadi pasangan bata ringan kita ini tujuannya hanya untuk menjadi batas lahan dan juga menjadi pembatas urukan kita nanti supaya tidak meluber ke luar lahan lokasi proyek sahabat PU ya. Sekalipun dia membantu struktur seluf gantung itu hanya sebagai support saja. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Ini adalah lokasi proyek pembangunan rumah kos 2 lantai sahabat PU. Lokasinya berada di Jawa Tengah. Kemudian lahan kita kali ini bentuknya letter L sahabat PU, yang sudah dibatasi oleh tukang Nugroho PU dari pasangan bata ringan berbentuk letter L. Itu adalah area proyek kita sahabat PU. Kemudian rencana rumah ini menghadap jalan yang ada di sebelah kanan kita ini. Ini adalah arah timur ya. Kemudian belakang dari lokasi tanah ini adalah arah barat. Jadi tamak depan dari rumah ini mengarah ke matahari terbit sahabat PU. Kemudian ukuran dari tanah ini, tamak depannya ini adalah 6 meter ya. Kemudian ke belakangnya ini adalah 15 meter. Ada sedikit sisa lahan di bagian letter L-nya sahabat PU, itu nanti difungsikan sebagai area servis, misalnya kamar mandi, cuci jemur ya, nanti letaknya ada di sisa lahan sudut letter L tersebut. Baik, berhubung di lokasi kita kali ini berupa tanah rawa ya sahabat PU ya. Bisa diperhatikan di tetangga lahan proyek kita ini sahabat PU masih berupa rawa-rawa yang ditumbuhi dengan semak belukar ya. Itu isinya genangan air ya sahabat PU ya. Kemudian menurut informasi dari pemerintah setempat nanti akan ada peninggian jalan di area perumahan ini sahabat PU. Maka kami merencanakan 0 lantai dari proyek ini itu kita naikkan 1,2 meter dari tanah asli sahabat PU. Nah, jadi yang sahabat PU lihat berupa pasangan bata ringan itu adalah ketinggian elevasi tanah uruk kita nanti sahabat PU, setinggi 1,2 meter dari tanah asli ya. Dari itu kami tidak melakukan galian pondasi footpath. Jadi sebelumnya kami itu sudah melakukan pembersihan lahan ya. Kemudian kami letakkan pondasi footpath seperti yang terlihat di bawah ini. Ada beberapa titik pondasi footpath yang masih belum teruruk kan. Itu dia posisinya tidak tertanam di dalam tanah. Karena apa? Nantinya lokasi kita ini akan kita uruk setinggi 1,2 meter sahabat PU. Jadi secara otomatis pondasi footpath kita ini juga akan tertanam ya. Kemudian struktur yang kami pakai nanti adalah full struktur beton bertulang, dimulai dari pondasi footpath yang sudah tertanam di beberapa titik lokasi ini sahabat PU, tentu sesuai dengan grid kolom yang sudah kami rencanakan, tentu sesuai juga dengan sekat-sekat ruang yang berada di atasnya nanti sahabat PU.
Pondasi bagian bawah itu berupa pondasi footplat atau pondasi tapak atau orang awam biasa menyebutnya dengan pondasi cakar ayam. Kemudian terdapat pedestal ya setinggi 1,2 meter itu tadi yang berupa rencana pengurukan tanah kami ya. Kemudian di atasnya terdapat slope gantung yang pembesiannya sudah mulai ditumpangkan di atas pasangan dinding bataringan kami, sahabat PU. Slope-nya menggantung ya, jadi pada prinsipnya pasangan bata ringan yang saat ini bisa sahabat PU lihat ini bukan berupa pondasi ya, karena pondasinya berupa footplat dan juga slope gantung tersebut. Jadi pasangan bata ringan kita ini tujuannya hanya untuk menjadi batas lahan dan juga menjadi pembatas urukan kita nanti supaya tidak meluber ke luar lahan lokasi proyek, sahabat PU ya. Sekalipun dia membantu struktur slope gantung itu hanya sebagai support saja. Kemudian saat ini kami sedang melakukan pengurukan dengan tanah padas atau batu padas begitu ya. Kami datangkan beberapa dam, namun karena akses menuju ke lokasi proyek ini tidak dapat dimasuki oleh dump truck, sahabat PU, jadi kami harus melakukan pengangkutan material batu padas atau tanah padas ini secara manual, sahabat PU. Kemudian beriringan dengan pekerjaan struktur ya, baik struktur pondasi footplat maupun struktur slope, pengurukan ini harus terus berjalan. Kalau bisa, sasaran kami urukan ini bisa selesai terlebih dahulu, baru kami akan merakit slope bagian tengah dari bangunan ini, sahabat PU, supaya kita tidak perlu melakukan galian-galian lagi dan supaya mobilisasi dari urukan kita ini tidak terganggu dengan adanya bentangan-bentangan slope, sahabat PU. Baik, saya pikir demikian dulu sedikit review mengenai proyek Nugroho PU ini, sahabat PU, rencana pembangunan rumah kos 2 lantai di lahan rawa ya, sahabat PU ya. Simak terus perkembangan dari proyek ini pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sahabat PU, terus dukung channel Nugroho PU ini dengan cara subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sahabat PU, semangat membangun.